Dua smartphone Android kamera sentrik yang paling anti mainstream saat ini, Xperia One Mark V dan Huawei P60 Pro. Mari kita adu. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Hari ini gua excited banget. Gua mau berbagi cerita rasanya pakai kedua monster ini, dua smartphone dengan karakter kamera yang beda banget. Di sini kita tentunya bukan mau cari siapa pemenang atau siapa yang lebih oke, tapi lebih ngasih buat gambaran keunikan kedua smartphone ini aja. Kamera Xperia One Mark V itu dikenal paling minim AI dan processing, sementara kamera P60 Pro dikenal AI banget dan post processingnya itu maksimal banget. Nah kalau di compare kira-kira bakal sejauh apa ya bedanya? Tapi jangan lupa dong sedekah like-nya dulu ya biar kami makin cemumut buat ngonten. Gua doain juga semoga teman-teman semuanya sehat terus, panjang umur, berkah rezeki, enteng jodohnya. Amin. So let's go. Mari kita mulai. FYI, harga kedua HP ini terpaut cukup jauh. Gue dapat dari Gondray Store di Tokped, udah include pajak, IMEI aman seumur hidup. Dengan harga lebih murah, di sini spek P60 Pro ketinggalan satu generasi dibanding X1 Mark V. Walaupun pada prakteknya ya sama kenceng juga ya buat daily use. Nah untuk spek kameranya, basically keduanya ngebawa setup sama. Ada wide, ultra wide, dan tele. Beda di resolusi aja dengan keunikannya masing-masing. Main lens Huawei punya variable aperture f1.4 sampai f4, sedangkan telelens Sony punya continuous optical 3,5 sampai 5,2 kali zoom. Seperti yang udah gua prediksi sebelumnya, experience motret pakai kedua HP ini memang lumayan beda. Interface kamera Sony itu sedikit lebih kompleks. Modenya aja itu ada basic, ada auto, dan manual. Dan manualnya pun dibagi lagi, ada shutter priority, aperture priority, dan lain-lain. Belum lagi ada tambahan pengaturan kayak drive mode, digital zoom setting, focus mode, dan lain-lain. Tapi kita akan fokus motret pakai kedua HP ini dengan mode auto karena kita akan bandingin karakter kameranya by default. Nah, Sony yang terkenal minim processing dan Huawei yang dikenal rajanya processing. Kalau bicara point and shot, P60 Pro bisa lebih mengakomodir kebutuhan kita. Shutter lag-nya lebih gesit dan post processingnya lebih seamless jalan di background. Bisa dilihat dari foto ini, motret bocah pakai X1 Mark V masih suka ngeblur even dengan kondisi cahaya yang proper ya. Kalau P60 Pro lebih satset. Terus juga kalau cahaya di bawah standar, katakanlah redup atau remang, di X1 Mark V ini kita bakal ngerasain loading post processing yang agak lama. Sementara di P60 Pro experience motret low light udah kayak motret di siang bolong ya, jepret langsung jadi, bahkan hasilnya lebih terang. Di kondisi low light kayak begini kita bisa melihat bagaimana engineer Huawei meramu flagshipnya untuk bisa menguak tabir kegelapan. Tidak akan ada scene yang terlihat gelap di lensa P60 Pro. Semua terlihat lebih indah dari aslinya. Sementara engineer Sony ingin menampilkan kondisi yang seasli mungkin. Kalau gelap ya masih akan tetap terasa gelapnya. Shadow akan diangkat tapi secukupnya aja. Kalau di kondisi low light rumit, yaitu ambience-nya gelap tapi dengan lampu yang warna-warni, hasilnya cukup complicated. Kadang foto dari Sony lebih enak dilihat, kadang lebih enak dilihat yang Huawei. Misal nih kayak pendaran lampu di Sony, seringnya warna jadi agak lebih pucat dan kurang kontras. Tapi di foto yang lainnya ada juga di mana hasil foto Sony lebih solid nangkep cahaya. Dan untuk lampu yang kelewat terang, by default metering spot Sony ini akan mengabaikan kondisi cahaya sekitar dan cuma fokus di subjek tengah aja. So untuk kebanyakan orang, P60 Pro mungkin bakal lebih difavoritkan buat motret low light. Tinggal jepret, nggak ada loading post processing, hasilnya auto terang, lebih terang dari aslinya. Untuk foto daylight, dynamic range akan lebih terlihat jelas di P60 Pro, lebih dramatis dari apa yang mata kita lihat dan juga cenderung lebih balance pencahayaannya. Foreground dan background sama-sama terlihat jelas. Soal warna, kedua HP ini punya color science masing-masing. Di Sony pilihannya lebih banyak, by default sebenarnya nggak ada yang super akurat. Di Sony seringnya sedikit lebih pudar alias kurang kontras. Nah kalau di Huawei agak oversaturate dikit aja. Otomatis kelihatan lebih stand out di Huawei, lebih greget buat show off di media sosial.
Kalau untuk detail sih 11-12 lah, alias berimbang. Beda di skin tone aja. P60 Pro lebih saturate, cenderung warm. Kalau X1 Mark V karakternya malah terkadang suka agak-agak pucat, wash out, dan agak over exposure. Tapi ada tapinya nih. Ternyata itu karena ada fitur eye atau face autofocus. Ketika fitur ini kita matiin, nah barulah hasilnya jadi lebih balance antara subjek dengan background, lebih enak dilihat. Tapi ini pun masih ada tapinya. Kalau cahaya agak gelap suka jadi underexpose. Jadi ya memang cukup tricky. Kalau lagi terang matiin face autofocus, kalau gelap better nyalain face autofocus. Nah, gimana dengan kemampuan zoomnya? Di optical zoom 3,5 kali kita bisa dapetin detail sekelas. Terus kalau kita tambah lagi ke 10 kali zoom, which is ini sama-sama digital. Wah, di sini Huawei jauh ninggalin Sony, berasa beda kelas. Padahal di Sony gua udah aktifin AI Super Resolution Zoom, tapi tetap nggak bisa ngelawan. Buat perekaman video, nah resolusi tertingginya ini sama-sama 4K, tapi di X1 Mark V semua lensa bisa 4K up to 120 fps kalau rekam dari apps Video Pro. Sedangkan Huawei mentok di 4K 60 aja. Nah, ini gua bandinginnya di 4K 30 fps, kondisi daylight alias terang, hasil rekaman P60 Pro berasa kontras dan shadow agak kurang ngangkat. Lebih enak di X1 Mark V. Tapi sayangnya kalau ada hentakan kaki yang cukup keras, jitternya lebih berasa di Xperia. Apalagi kalau kita rekam di indoor, nah ini jitternya bakal lebih berasa lagi. Kita lari sedikit. Hop, kompak dikit. Oke, sekali lagi di sini kita nggak akan mencari pemenang. Kedua HP ini sama-sama berstatus kamera monster dengan segala kelebihan dan kekurangannya serta keunikannya masing-masing. Di tangan yang tepat, kamera X1 Mark V punya potensi tinggi buat dikulik dan dipelajari, termasuk masih bisa memberikan kesempatan untuk melakukan proses editing yang luas buat para fotografer. Sementara P60 Pro lebih praktis, cocok buat semua orang yang bahkan awam pun itu harusnya bisa dapetin foto bagus kalau pakai HP ini. At least dengan komparasi ini setidaknya kita jadi punya gambaran bagaimana Sony, si brand Jepang, sekarang dia udah makin enak dipakai point and shot, tapi tetap nggak mau berlebihan ngandelin processing dan tetap nyediain pengaturan super lengkap. Cocok banget buat kamera entusias. Dan Huawei, si brand asal China, walaupun tanpa Leica tapi tetap bisa menunjukkan kelasnya, tetap mengandalkan AI dan segala background processingnya yang akan menyulap foto langsung mateng, siap saji di media sosial, cocok buat semua kalangan. Kalau kalian lebih suka yang mana, sok monggo komen di kolom komentar.